Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel The Color Stones yang akan membahas negara Sri Lanka sebagai penghasil dari barang-barang batu permata. Disebut juga Sri Lanka ini sebagai pulau batu permata sejak 1 Masehi oleh pedagang-pedagang Yunani. Di sini kita bisa lihat dia punya penambangannya masih tradisional atau seperti masih zaman dulu. Mereka masih mengayak seperti mencari emas, jadi mereka mencari pasir-pasir yang mereka gali dengan kedalaman yang tidak dalam, tidak seperti membuat lorong ya, yang lorong itu lain lagi karena kedalamannya luar biasa. Dan mereka mendapatkan kerikil. Setelah dari kerikil-kerikil batu-batuan ini dikumpulkan, mereka mulai menimbang awalnya dan kemudian mereka membentuk batu-batu kerikil ini seperti batu cincin sesuai kebutuhan mereka. Adapun bentuknya terserah mereka, ada yang bentuknya round, ada yang bentuknya oval, atau ada bentuknya oktagon. Setelah itu mereka melakukan polishing, dan setelah itu setelah jadinya semuanya bagus berbentuk, mereka membuat sertifikat. Dan ini adalah rumah-rumah dari polishing dan cutting barang. Jadi bagi mereka yang membeli barang-barang rough atau kerikil, itu mereka biasanya datang ke sini untuk menggosok barang dan membentuk barang sebelumnya dengan timbangan awal. Mereka ingin tahu berapa yang mereka kehilangan sebelum dan sesudahnya. Di sini mereka melakukan pertama kali membuat semacam wax ya untuk menempel batu. Jadi sebelum batu itu digosok, mereka membuat dasarnya dulu. Dan kemudian di sini juga ada pengating perempuan. Pengating perempuan pun membuat hasil-hasil cuttingannya bagus ya. Jadi biasanya pengcutting ini dari laki, ini kebetulan ada juga yang wanitanya. Dan kemudian ini hasilnya, mereka membuatnya brilian ya, bagus sekali. Mulai dari batu sintetik atau batu yang asli. Ya, di sini adalah Birwala, pasar Birwala yang jaraknya 60 km kurang lebih dari Colombo, yang menghabiskan waktu 1-2 jam perjalanan. Di sini dimulai dari pagi hari ya. Pasarnya Birwala ini adalah pasar batu mulia termasuk yang besar setelah Ratnapura ya. Jadi mereka datang, mereka membawa batu-batu mulia mulai dari pagi hari, menunggu dia punya customer, atau transaksinya pun bisa dengan orang-orang Sri Lanka yang disebutnya orang-orang lokal. Jadi untuk zaman sekarang dia punya investornya pun udah bermacam-macam negara yang datang, mulai dari orang-orang Eropa, orang-orang kita, orang-orang Indonesia, orang-orang Amerika, dan kebanyakan sekarang orang-orang Chinese. Kita bisa lihat mereka lagi melakukan bid atau tawaran. Mereka sedang melihat dia punya kualitas yang dia mau, mulai barang-barangnya safir, barang-barang mulia, dan termasuk barang-barang semi preciousnya, mulai dari garnet, turmalin. Dan kebanyakan dari mereka orang Sri Lanka adalah mediator, membawa barang dari ownernya atau pemiliknya, dan sebagian kecil mereka yang datang langsung. Pasar ini sangat besar ya. Biasanya adanya antara Sabtu atau Senin, dan ini pasar batu-batu kerikilnya. Dan ini yang dihasilkan barang-barang dari Sri Lanka. Kita bisa lihat dari safir-safirnya yang bagus-bagus ya. Dia punya kualitasnya sudah mendunia, semua sudah diakui. Dan ini rubinya dari Sri Lanka, kita bisa lihat kualitasnya memang bagus. Barang preciusnya bagus, semi preciusnya bagus. Aquamarinnya, barang-barang rough seperti turmalin, saphorite juga masuk, ruby ya, yellow saphirnya, rubinya, garnetnya ya. Sekarang semuanya kelihatannya sudah akan beranjak pulang ya. Mulai siang jam 2 ke atas mereka sudah mulai keluar. Dan sekarang saya akhiri acara ini. Kita salam perpisahan dengan kota Birwala, kota yang penuh kenangan, kota yang luar biasa, yang menghasilkan batu-batu yang indah sekali. Udara di sana bagus, mataharinya pun luar biasa. Saya yakin pemirsa yang pernah datang ke sini, mereka pasti akan kembali karena rindu suasananya, suasana pedesaan. Tapi di sana penghasil batu-batu kelas dunia yang sudah diakui sejak zaman dahulu kala. Saya rasa kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih.